Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 14 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak dua dimensi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada OSN Fisika untuk gerak dua dimensi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah manik-manik meluncur bebas menuruni kawat licin yang terenggang di antara titik P1 dan P2. Ini gambarnya ya, yang berada pada lingkaran vertikal berjari-jari R. Manik-manik mula-mula diam di titik P1 ya. Titik tertinggi pada lingkaran berarti di sini ya. Tentukan yang A, kecepatan cincin saat tiba di titik P2. Waktu yang diperlukan oleh cincin untuk tiba ke titik P2. Jadi gambar ini ya sebenarnya tidak sulit kita pahami ya. Bola cincin ini akan tetap menuruni berdasarkan kawat licinnya, tetapi ya G-nya akan selalu menuju pusat bumi. Nah, maka dengan demikian ya grafik atau ilustrasi gambarnya A-nya tetap menuju pusat bumi searah dengan G ya. Maka dengan demikian ya yang berdampingan dengan sudut ini adalah apa? Berharga atau sebanding dengan cos theta-nya kan itu. Ya, maka dengan demikian S adalah panjang kawat yang diperoleh terhadap theta. S dari mana? Ini adalah R cos theta. Maka seluruhnya juga R cos theta kan itu. Maka dengan demikian jaraknya diameter ini ya sama dengan diameter atau jarak S-nya adalah S sama dengan R cos theta ditambah R cos theta itu 2R cos theta itu sama saja diameter lingkarannya yang ingin dilewati oleh cincin tersebut manik-maniknya ya. Maka dengan demikian A adalah percepatan manik-manik terhadap theta ini ya. Ini. Nah, berarti searah dengan G ya. Maka dengan demikian A sama dengan G cos theta. Udah jelas ya. Kalau A-nya itu ke sana bendanya, maka yang di sini adalah G cos theta. Maka ini berharga G cos theta berdasarkan theta terhadap A-nya kan itu. Maka dengan demikian berapakah V-nya untuk dari P1 ke P2 yang B T yang dibutuhkan berapa dari P1 sampai P2. Kita lanjutkan berapakah V-nya untuk berjalan dari P1 ke P2. Maka S-nya sama dengan 2R cos theta. Maka dengan demikian tadi sudah diilustrasikan bahwa A sama dengan G cos theta. V0-nya sama dengan 0 mula-mula diam. Maka kecepatan manik-manik menjadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Mula-mula diam. Maka dengan demikian tinggal 2AS. Maka V kuadrat adalah sama dengan 2AS. A-nya sama dengan G cos theta. S-nya sama dengan 2R cos theta. Maka akar dari 2AS. Maka dengan demikian dimasukkan bahwa ya 2 ini adalah A-nya G cos theta, S-nya adalah 2R cos theta. Maka dengan demikian ketemunya menjadi 4G R cos kuadrat theta. Ini adalah kecepatan setelah sampai pada titik paling bawah yaitu yang disebut dengan P2. Paham ya? Jadi ini merupakan bentuk dari gerak lurus berubah beraturan. Maka dengan demikian V sama dengan ya cosnya dikeluarkan
cos kuadratnya, maka menjadi cos theta. 2 dikeluarkan, 4 dikeluarkan menjadi 2 cos theta dikalikan akar GR-nya. Inilah yang kita inginkan pada soal yang A. Pada soal yang B, ya, T-nya berapa pada waktu dari P1 ke P2. Maka dengan demikian V sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Mula-mula diam, maka dengan demikian itu V-nya sama dengan AT, sehingga T-nya sama dengan V dibagi dengan A. Ini V-nya sudah ada, A-nya sudah ada. Maka dengan demikian 2 cos theta dikalikan akar GR dibagi dengan G cos theta. Cos theta dibagi cos theta 1, maka T-nya tinggal 2 akar GR dibagi dengan G, kan itu. Ya, maka sama saja G-nya kalau dimasukkan pada akarnya menjadi G kuadrat. Maka G dibagi dengan G kuadrat masih ada G, sehingga T-nya sama dengan 2 akar R dibagi dengan G. Inilah yang kita inginkan, waktu yang dibutuhkan dari titik P1 ke titik P2. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah bidang miring licin memiliki kemiringan sudut theta. Ini kemiringannya, ya. Terhadap bidang horizontal. Ini bidangnya pada searah sumbu X. Sebuah jalur lekuk dari OA. Ini jalur lekuk OA, ya, memotong bidang membentuk sudut alfa di sini, ya. Nah, terhadap OX, ya ini. Nah, terhadap OX, ya. Maka dengan demikian sebuah bola meluncur bebas menuruni jalur karena pengaruh gaya gravitasi. Bola mula-mula diam pada waktu posisi X0 dengan Y0. Ini posisi X0 dengan Y0 di sini, ya. Percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nilai tetanya 30 derajat di sini, ya. Kemudian X0-nya adalah 3 meter, di sini adalah 4 meter Y0-nya. Tentukan yang A, percepatan bola menuruni jalur OA, ini dari jalur O ke A. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik O di sini, titik dasar pada bidang miring, ya. Yang C, kecepatan bola pada titik 0 pada waktu saat menuju ke titik 0. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama, ya. AX-nya berapa pada waktu jalur dari O ke A, ya. Maka dengan demikian B, T adalah berapa pada waktu mencapai titik O, kecepatan saat menuju titik O. Kita ambil proses gambarnya, ya. Maka ini adalah X0 3 meter, Y0 4 meter. Maka ini merupakan bentuk sisi miring. Dalil Pitagoras ingat, 3 ditambah 4 adalah 5. Berarti sisi miringnya ini adalah 5, ya. Maka ini terhadap Y, ini adalah terhadap X-nya, ya. Maka dengan demikian kita lanjutkan, ya. Sehingga untuk mencari R-nya di sini kita harus melakukan bahwa S atau sama dengan OA sama dengan akar dari X0 kuadrat ditambah dengan Y0 kuadrat adalah 5 meter. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 5. Nah, itu, ya. Maka dengan demikian sin alfanya, ya, ingat, sin alfanya adalah Y0 dibagi dengan S. Ya. Y0 dibagi dengan S, ya. Ini sinnya, ya. Maka 4/5, maka dengan demikian A yang searah dengan Y, yang ini, ya, yang searah dengan Y, maka ketemunya adalah G sin alfa. Ini bisa dibuktikan dengan hukum kedua Newton. Maka dengan demikian pada AX-nya yang ini, ya. Pada AX-nya itu adalah A cos theta. Jadi pada AY ini bisa dibuktikan dengan hukum kedua Newton, ketemunya G sin alfa. Maka dengan demikian pertanyaan yang A, ya. AX-nya sama dengan berapa pada waktu dia dari jalur A ke O.
komponen percepatan pada sumbu X dan Y. A sama dengan AY ini ya, sama dengan G sin alfa. Kemudian AX sama dengan A cos alfa. Maka AX-nya yang ini karena A sama dengan G sin alfa, maka AX-nya persamaannya menjadi A-nya dimasukkan G sin alfa cos theta. Nah, itu ya. G sin alfa cos theta. Jadi pada waktu dia X-nya itu adalah menggunakan theta, yang Y-nya adalah menggunakan G sin alfa. Jadi kedua sudut sudah terpakai kedua-duanya. Maka dengan demikian kita masukkan G-nya 10 ya, sin alfa 4/5, cos ya, cos alfa. Ini berarti cos alfanya adalah 30 derajat, maka ini boleh dituliskan dengan setengah karena kita bisa mengambil harga sinnya ya. Maka dengan demikian ya, ketemunya adalah AX-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Maka dengan demikian inilah yang disebut dengan percepatan yang dilakukan oleh bola untuk menuruni dari A ke O ya. Kita lihat pada soal B, T sama dengan berapa pada waktu menuju ke titik O, atau dikatakan bahwa saat mau menuju ke titik O dengan kecepatan awal adalah V0, maka S sama dengan V0 T ditambah setengah A T dikuadratkan. Maka dengan demikian, karena V0-nya 0 menjadi setengah AT kuadrat, maka dengan demikian T-nya tadi sudah ketemu adalah akar 2S dibagi dengan A. Maka dengan demikian ya, T-nya ya, ini S-nya bisa diketemukan langsung dari sini ya, maka menjadi 2S dibagi dengan A di akar, maka T-nya sama dengan 2. Ini adalah sisi miringnya adalah 5 ya. S-nya adalah sisi miring adalah 5 dibagi dengan 4, maka dengan demikian T-nya sama dengan akar 5/2. Bisa dipahami ya, ini 2S dibagi A ya, sama dengan T kuadrat, maka T-nya 2 akar 2S dibagi dengan A. S-nya adalah sisi miring ini ya, dibagi dengan 4. Ini adalah 4 ketemunya, maka menjadi 5/2 ya, karena ini sudah dibagi ya. Maka T-nya adalah 5/2, akar 5/2 sekon. Maka dengan demikian pada yang C, kecepatannya berapa pada waktu saat mau menyentuh titik 0. Maka dengan demikian V sama dengan V0 ditambah dengan AT. Mula-mula diam, maka V sama dengan AT. Maka dengan demikian ya, A-nya sudah ada adalah 4 dikalikan akar 5/2, maka V-nya sama saja ini 16 kalau masuk akar ya. 16 kali 5 adalah 80/2 ya. 80/2 adalah 40, maka sama saja V-nya sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Inilah keseluruhan yang kita inginkan. AX-nya yang di sini itu seolah-olah ya, bola itu menuruni bidang itu searah dengan bentuk X-nya ya, bentuk AX-nya ya. Maka dengan demikian cos theta-nya itu bisa diwakili dengan sin theta kan itu ya. Maka dengan demikian ketemunya 4 meter, kemudian T-nya adalah 2S dibagi dengan A. Maka T-nya akar 2S dibagi dengan A, ketemunya akar 5/2. Semuanya menggunakan bahwa V0-nya sama dengan 0, sehingga V sama dengan AT, maka akar 80 dibagi 2 ya, maka 40 ya, maka 2 akar 10 meter per sekon. Ini adalah pada soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon. Pada sudut 37 derajat tetanya terhadap bidang horizontal. Sebuah truk bergerak sepanjang sumbu X ini ya, sepanjang sumbu X ya. Pada waktu perbedaan jaraknya adalah X ya, dengan kecepatan
V sama dengan 6 meter per sekon. Ketika peluru ditembakkan, bagian belakang truk berada pada jarak 20 meter. 20 meter. Maka dengan demikian, ini jaraknya, ini kecepatannya. Maka supaya sama-sama menjadi jarak, menjadi posisi, maka 6 dikalikan T nanti ya. Itu. Supaya sama dengan ini kan itu. Ya. Percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk membentur bagian belakang truk. Jika truk hanya 2 meter, apakah peluru pernah membentur bagian belakang truk? Nah, kemudian tentukan nilai V0 yang dibutuhkan agar peluru membentur truk pada ketinggian 2 meter. Semua besaran awal lainnya tetap sama. Kita lanjutkan. Ini adalah prosesnya, ya. Hanya tetanya 37 derajat, X-nya 20 meter, ya. V0-nya adalah 20 meter per sekon. X-nya 20 meter, V0-nya 20 meter per sekon, ya. Yang AT-nya sama dengan berapa? Pada waktu H maksimum H sama dengan 2 meter, pernahkah peluru membentur belakang truk? Ya. Yang C V0-nya berapa kalau Y-nya sama dengan 2 meter agar peluru menumbuk truknya. Maka dengan demikian kita bahas soal yang pertama, ya. Persamaan gerak pada sumbu X, ya, bahwa ya X-T sama dengan 20 ditambah dengan 6T. Ini ya kan kecepatan dikalikan T adalah posisi. Ini posisi awalnya 20, maka yang setara dengan sumbu X supaya sama, ya, maka ini harus dikalikan dengan T. Persamaannya demikian. Jadi X pada waktu sembarang waktu berjalannya pada posisi awal truknya dengan kecepatan awal truknya dikalikan dengan posisinya. Itu cara membuat persamaan pada gerak truk yang mendatar dari 20 meter dengan berjalannya 6 meter per sekon. Maka dengan demikian persamaan jarak pada sumbu X-nya, ya, di sini pada pelurunya XP sama dengan V0 cos theta dikalikan T. Jadi jarak ini adalah VXT, ya. Maka VX-nya sama dengan V0 cos theta, ya, dikalikan dengan T. Maka dengan demikian 20 dikalikan cos 37 dikalikan dengan T. Ini adalah 0,8, ya. Maka 20 dikurangi 0 dikalikan 0,8 kali T, ketemunya adalah 16T, ya. Maka dengan demikian ada dua jarak mendatar pada truknya dan pada pelurunya ini, ya. Maka dengan demikian peluru menumbuk belakang truk, maka XT sama dengan XP, kan itu. Sehingga 20 ditambah 6T sama dengan 16T. Kan itu. Sehingga persamaannya menjadi T-nya adalah 20 dibagi 10 dalam satuan sekon, maka ketemunya adalah 2 sekon. Jadi waktu untuk di sini adalah 2 sekon. Kan itu. Ya, bisa dipahami ya seperti itu caranya ya. Nah, ini adalah persamaan biasa pada waktu keadaan awal jaraknya 20 meter. Tetapi truk memiliki kecepatan 6 meter per sekon. Maka X pada sembarang waktu ini juga berjalannya juga sembarang waktu. Maka 6 dikalikan dengan T. Kan gitu. Nah, yang B. Pada waktu hanya 2 meter pernahkah peluru menumbuk belakang truk. Maka dengan demikian Y sama dengan V0 sin theta dikurangi setengah GT kuadrat. Ini sudah ada T-nya, ya. V0-nya juga sudah ada 20 meter per sekon, ya. Sin theta-nya juga sudah ada 37. Maka dengan demikian 20 dikalikan sin 37 dikalikan 2 dikurangi setengah kali 10 dikalikan 2 kuadrat, ya. Ini 0,6. Nah, ya. 0,6. 0,6, ya. Kemudian kali 10 6, 6 kali 2 12 24 kan itu. 4 kuadrat dibagi 2 adalah 2.
kali 10 20, maka ketemunya adalah 4 meter. Tingginya adalah 4 meter. Tingginya cuma 2 meter. Berarti peluru tidak pernah menumbuk belakang truk. Jadi pada waktu 2 meter di sini ternyata peluru ditembakkan pada sudut 37 derajat, ketemunya adalah 4 meter, maka tidak pernah peluru menumbuk belakang truk. Itu yang kita inginkan. Soal yang C, V0-nya berapa? Supaya Y-nya sama dengan 2 meter. Maka XP-nya tadi, X pada pelurunya sudah ada, V0 cos theta dikalikan dengan T. Kemudian X pergerakan truknya adalah 20 ditambah 6T. Maka dengan demikian, keduanya kita gabungkan, V0 cos theta dikalikan T sama dengan 20 plus 6T. Maka dengan demikian, karena yang dicari adalah V0, maka ini dimasukkan nanti menjadi 0,8 V0T sama dengan 20 plus 6T Karena V0 yang dicari berarti kita tidak menggunakan V0 yang 20 tadi. Karena V0 yang 20 ketemunya Y-nya adalah 4 meter. Berarti tidak pernah peluru itu menumbuk belakang truk. Maka dengan demikian ini persamaan T supaya nanti bisa menumbuk pada waktu 2 meter. Maka dengan demikian T-nya dikumpulkan 0,8 V0 dikurangi 6 dikalikan dengan T sama dengan 20. Nah sekarang T-nya sama dengan 20 dibagi dengan 0,8 V0 dikurangi dengan 6. Inilah pada waktu kita menginginkan 2 meter ini terjangkau oleh peluru. Kemudian persamaan pada waktu vertikalnya. Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian 2 meter ini. V0-nya adalah 20 20 sin 37T dikurangi setengah dikurangi 5. Maka ini 10 bagi 2 5T kuadrat. Maka dengan demikian ini 0,6 adalah 12. Maka 5T kuadrat dikurangi 12T ditambah 2 sama dengan 0. Maka T-nya belum diketemukan. Kalau yang pertama T-nya diketemukan Sekarang T-nya belum diketemukan karena juga belum ketemu. Maka dengan demikian ini merupakan persamaan akar-akar dari persamaan kuadrat. A-nya 5, B-nya negatif 12, C-nya adalah 2. Maka persamaannya menjadi negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A, dimasukkan angkanya, maka menjadi 12 plus minus akar dari 144 dikurangi 40 dibagi 10. Ini 140 Ini 124. 104. Nah, 124 Maaf 104 Berarti 12 plus minus akar 104 dibagi dengan 10 Inilah yang kita inginkan. Sebenarnya yang memenuhi adalah pada bagian yang positifnya, kan itu Tapi kalau kita ambil pengurangannya juga akar 104 itu mungkin dikatakan masih negatif lah. Kalau yang ini pakai negatif, maka kita ambil yang positifnya. Maka masukkan T ke persamaan. Masukkan ke persamaan T. Berarti ini T sama dengan T12 Maka 20 dibagi 0,8 V0 dikurangi 6 sama dengan 12 plus minus 104 dibagi 10. Jadi boleh dipakai semua Maka dengan demikian V0-nya saja silakan nanti dikalikan silang ini dikalikan silang, ketemunya V0 sama dengan 200 plus 6 perkalian dari 12 plus minus akar 104 dibagi 0,8 perkalian dari 12 plus minus akar 104 kan itu Maka dengan demikian kalau dipisahkan ini menjadi
15/2. Ya, 15/2 itu. Ya. 15/2 ditambah 500 dibagi 2 perkalian 12 plus minus akar 104. Maka dengan demikian, kalau ini kita bagi dengan 3, kita bagi dengan 5, adalah ketemunya 3, kan itu. Ini ketemunya adalah 100. Maka dengan demikian 5 ya. Ini dibagi 5 masih ada 3, kan itu ya. Maka 5/2, maka 15 dibagi 5 adalah 3, 2-nya masih tetap ya. Maka dengan demikian 5/2 perkalian dari 3 ditambah 100 per 12 plus minus akar 104. Maka ini kalau dikalikan menjadi 500 di sini ya. Ini menjadi 15/2. Inilah yang kita inginkan ya. Ternyata supaya bisa menumbuk belakang truk, V0-nya harus sebanding dengan 2/5 ya. Sebanding dengan 2/5. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada soal terakhir nomor 3. Dari 1 sampai 3 sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan yang membuat kita menjadi lebih cepat menyelesaikan pada gerak 2 dimensi. Ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.